Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 416. Benar-benar tidak ada di sini. Tang Yi mengerutkan kening. Aku belum benar-benar melihatnya. Li Fang mengeluh. Apakah benar-benar tidak ada yang dikirim untuk menyerang keluarga Tang? Tang Yi bertanya lagi. Aku benar-benar tidak mengirim seseorang ke keluarga Tang. Li Fang mengangguk dan berkata dengan sangat serius. Tang Yi menatap mata Li Fang Tong, dan dia bisa melihat dari keinginannya yang sangat mendesak untuk bertahan hidup bahwa dia seharusnya tidak berbohong. Bagaimanapun, di bawah intimidasi Tang Yi, dia sekarang terancam dengan hidupnya. Di mana dia bisa menyembunyikan? Di mana berani menipu Tang Yi? Mungkinkah Li Fang Tong benar-benar tidak tahu tentang masalah ini? Mungkin, Korps Serigala Mercenaries Sky benar-benar tidak ada hubungannya dengan kehancuran dinasti Tang. Sebenarnya, sebelum datang ke Korps Mercenaries Sirius, Tang Yi hanya berpikir bahwa Korps Mercenaries Sirius memiliki motif ini, jadi dia berpikir bahwa masalah ini dilakukan oleh Korps Mercenaries Sirius. Namun, dia tidak punya bukti. Melihat tidak peduli seberapa keras dia memaksa Li Fang Tong saat ini, Tang Yi tidak bisa mendapatkan informasi yang berguna. Dia segera tahu bahwa masalah ini mungkin salah tempat dan dia menemukan orang yang salah. Tetapi, Tang Yi ingat bahwa dia mengambil tugas, temukan pembunuh keluarga Tang yang menghancurkan pintu. Misi ini dibagi menjadi 3 tahap. Tang Yi tidak tahu persis apa masing-masing tahap, tapi jika hal ini benar-benar terkait dengan Wolf Sky Mercenary Corps, maka Wolf Sky Mercenary telah terbunuh. Korps, dan hampir memusnahkan Korps Tentara Bayaran, masuk akal bahwa ia harus mampu menyelesaikan tahap pertama. Namun, misinya tidak memiliki gerakan, yang membuktikan bahwa Serigala Mercenary Corps seharusnya benar-benar tidak ada hubungannya dengan kehancuran keluarga Tang. Tang Yi, dia benar-benar menganiaya Korps Serigala Mercenary. Entah mengapa mereka membawa kuali besar di punggung mereka, tetapi masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka, yang hanya kesalahan prediksi. Mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi, mereka bahkan tidak tahu siapa ayah Tang Yi, mereka bahkan tidak tahu keluarga-keluarga Tang, jadi mereka dibalas oleh Tang Yi dan mereka mati di tangan Tang Yi. Saya khawatir itu tidak akan diterima oleh siapapun dan mereka akan sangat dianiaya. Tentu saja, bahkan jika Tang Yi tahu bahwa dia bersalah dengan Wolf Sky Mercenary Corps, dia tidak akan setengah bersalah di dalam hatinya. Lagi pula, Korps Mercenary Wolf Sky memang mengirim seseorang untuk membalasnya, dan kedua belah pihak dianggap musuh. Selain itu, pada awal Tanah Suci Xiaoji, dari para murid Tianmen, Tang Yi juga tahu bahwa Korps Serigala Mercenary Sky sebenarnya adalah cabang dari Gerbang Bumi, dan Gerbang Sekte dari alam luar menumbuhkan pengaruh di wilayah barat. Untuk mengetahui bahwa wilayah barat adalah situs Istana Barat, Tang Yi, sebagai murid Istana Barat, tahu bahwa Korps Serigala Mercenary Sky adalah pasukan yang dibudidayakan secara diam-diam di domain luar, dan itu bahkan lebih tak tertahankan untuk resimen tentara bayaran ini. Cerita bersambung di bawah ini. Oleh karena itu, pada saat ini, penghancuran resimen tentara bayaran Langit Serigala, Tang Yi setara dengan mengatakan bahwa ia juga menghilangkan potensi ancaman bagi Sifu. Ini adalah kebaikan yang hebat. Bagaimana Tang Yi merasa bersalah? Tang Yi sudah lama mengetahui hal ini ketika dia membunuh Wolf Sky Mercenary Corps, jadi dia sangat tidak bermoral dan sengit ketika dia menembak. Karena kamu benar-benar tidak ada hubungannya dengan masalah ini, maka setelah beberapa saat perenungan, Tang Yi menoleh dan menatap Li Fang Tong dengan sebuah kait di sudut mulutnya, menunjukkan senyum cerah. Mendengar kata-kata Tang Yi, Li Fang awalnya berpikir bahwa Tang Yi akan membiarkannya pergi, tetapi melihat senyum misterius Tang Yi dan merasakan niat membunuh yang dilepaskan oleh Tang Yi, Li Fang tiba-tiba tahu bahwa Tang Yi mungkin tidak untuk membiarkannya pergi, tetapi untuk membunuhnya. Terkejut dalam hatinya,
Li Fang berbalik dengan tergesa-gesa dan terbang ke kejauhan, panik untuk melarikan diri. Dia begitu ketakutan sekarang, begitu ketakutan sehingga dia menggunakan semua energinya untuk digunakan dan melarikan diri dengan cepat. Meskipun Li Fang sekarang setengah baya dan telah hidup bertahun-tahun, selama dia manusia, tidak ada yang tak takut mati. Siapa yang tidak ingin berumur panjang? Siapa yang tidak ingin menikmati beberapa tahun lagi di dunia? Namun, hidup ini rapuh, dan hal-hal seperti ini bertentangan dengan keinginan. Pelarian Li Fang dari kepanikan yang sama, tidak peduli seberapa cepat itu, bagaimana mungkin lebih cepat dari Tang Yi. Dan, belum lagi bahwa Tang Yi sekarang telah dipromosikan ke tingkat Zonzong, bahkan di tingkat Kaisar, Li Fang ingin melarikan diri dari tangan Tang Yi. Mustahil bagi Tong Tong untuk melarikan diri dari tangannya. Membunuh Li Fang Tong sangat sederhana dan sangat mudah. Tang Yi mengulurkan tangannya sedikit, Liu Yang kembali ke langit dengan jari-jarinya bersemangat, dan sinar menembus Li Fang Tong, menembaknya ke dalam kekosongan, dan mati di tempat. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi karena membunuh tentara bayaran jubah ungu, mendapatkan poin pengalaman 4.856.213, dan God of War bernilai 0 poin. Dengan kematian Li Fang Tong, Tang Yi adalah satu-satunya yang bisa berdiri saat ini. Semua anggota Wolf Sky Mercenary Corps meninggal secara tragis. Tentu saja, memotong rumput tidak menghilangkan akarnya, dan angin musim semi berhembus lagi. Karena Tang Yi telah pindah untuk membunuh dan membunuh begitu banyak orang, tentu saja, dia tidak akan membiarkan resimen tentara bayaran langit serigala meninggalkan hidup atau membiarkan mereka mengungkapkan masalah ini. Agar tidak menimbulkan masalah. Sama seperti ketika Tang Yi masih lemah, itu karena dia tidak memeriksanya dengan cermat, sehingga tentara bayaran bernama Li Kuang lolos dari bencana, dan akhirnya memprovokasi resimen tentara bayaran langit serigala. Cerita bersambung di bawah ini. Setelah Tang Yi memiliki pengalaman kali ini, dia pasti tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Oleh karena itu, Tang Yi kemudian mencari di Korps Serigala Mercenary Sky. Di satu sisi, ia yakin bahwa tidak ada jejak Tang Hao Tian. Di sisi lain, ia berhasil membunuh semua tentara bayaran yang bersembunyi dan melarikan diri. Tanpa meninggalkan mulut hidup. Setelah membersihkan semua orang yang masih hidup di resimen tentara bayaran Wolf Sky, Tang Yi menghancurkan semua bangunan Slope Fighting Wolf dengan pedang es lagi. Kemudian dia berangkat dan terbang menjauh dari Slope Fighting Slope dan meninggalkan tanah yang benar dan salah ini. Lama setelah Tang Yi meninggalkan pertarungan serigala, di luar lereng pertarungan serigala, para penonton melihat bahwa lereng serigala tidak bergerak untuk waktu yang lama. Kemudian, di bawah kepemimpinan Blue Moon City Lord, mereka memasuki lereng pertarungan serigala dan memandang serigala. Situasi hari resimen tentara bayaran. Namun, ketika orang-orang memasuki lereng pertempuran serigala, mereka tertegun oleh pemandangan di depan mereka. Pada saat ini, semua bangunan di Wolf Fighting Po telah menjadi puing, terlihat sangat berantakan. Bahkan jika sebelumnya dianggap sebagai tempat terlarang oleh Korps Mercenary Wolf Sky, itu berdiri jauh di dalam Wolf Fighting Pore dan hanya dapat diakses oleh para petinggi. Istana juga hanya menyisakan tumpukan dinding merah yang rusak dan ubin hijau. Ini bukan yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah ada mayat di mana-mana di lereng serigala pada saat ini, di mana tubuh anggota serigala tentara bayaran resimen, di mana anggota badan yang patah dan lengan yang patah, dan di mana darah segar. Di area tengah sekitar 1 atau 2 kilometer dari istana, ada juga area yang tertutup salju dan es. Namun, area itu bahkan lebih mengerikan. Chapter 417. Terlihat bahwa area itu tertutup es dan salju, asalkan lebih dekat, Anda akan merasa sangat dingin. Dan di bawah es dan salju, ada banyak tubuh ribuan tentara bayaran terkubur di bawahnya. Tentara bayaran yang tak terhitung jumlahnya telah berubah menjadi patung es, dengan tak bernyawa.
Melihat pemandangan ini, orang-orang di Blue Western City cabang rumah barat, serta semua orang yang lewat, semua membuka mulut mereka, tertegun. Beberapa orang bahkan mengguncang tubuh mereka dan takut dengan kengerian itu. Seseorang bahkan berlari ke samping dan membuka mulutnya, meludah dengan marah. Semua orang tidak menyangka remaja itu sangat kuat sehingga dia benar-benar membantai Wolf Sky Mercenary Corps, tanpa meninggalkan mulut langsung di tempat kejadian. Apakah itu jubah perak biasa, jubah emas yang kuat, atau bahkan jubah ungu yang lebih kuat, mereka semua mati di tempat. Seluruh lereng pertarungan serigala telah menjadi rumah jagal dan neraka berdarah. Semua anggota terbunuh dan stasiun hancur. Pada saat ini, Serigala Mercenary Corps sepenuhnya selesai. Mulai sekarang, tidak ada lagi kekuatan dari Wolf Sky Mercenary Corps. Cerita bersambung di bawah ini. Pada saat ini, penguasa Istana Kota Bulan Biru melihat pemandangan Langdo Upo yang menyedihkan, dan murid-muridnya berkontraksi, dan hatinya ngeri. Dia dulu berpikir bahwa pemuda yang memasuki lereng pertarungan serigala itu kuat, tetapi bagaimanapun juga, kekuatannya lemah, dan paling-paling itu hanya bisa menyebabkan sedikit masalah bagi kelompok tentara bayaran Serigala Langit. Namun, dia tidak berharap bahwa pemuda ini menyebabkan Wolf Sky Mercenary Corps bukan hanya masalah, tetapi pukulan yang menghancurkan. Dia sebenarnya secara langsung menghancurkan Wolf Sky Mercenary Corps. Bahkan jubah emas yang tak terhitung jumlahnya, dan jubah ungu itu dengan kekuatan kaisar perang, mati di tangannya. Ini terlalu kuat, ada seorang pemuda yang begitu kuat di wilayah barat, bagaimana mungkin Lord of Blue Moon City tidak terkejut? Selain itu, pemilik Blue Moon City Palace tahu bahwa meskipun kepala resimen mercenari Wolf Sky tidak ada di sana selama bertahun-tahun, masih ada dua jubah hitam di tingkat Zonzong. Selama kedua orang ini hadir, Korps Serigala Mercenary Sky sama stabilnya dengan Gunung Tai. Namun, sekarang Wolf Sky Mercenary Corps seperti ini, dengan begitu banyak anggota sekarat, dua pelindung jubah hitam hilang. Kekuatan anak muda itu bahkan tidak dapat dilawan oleh jubah hitam Wolf Serps Mercenary Corps, yang menunjukkan betapa mengerikannya itu. Pergilah, segera sampaikan berita ini kembali ke kantor pusat, semakin cepat semakin baik. Tiba-tiba, Tuan Kota Bulan Biru berkata kepada penjaga Liu Hongyuan. Penjaga Liu Hongyuan merespons, dan hanya ingin pergi, tetapi guru Kota Bulan Biru menghentikannya dan berkata, lupakan saja, masalah ini sangat penting. Saya pribadi pergi akan ke General Mansion untuk melaporkannya. Dengan mengatakan itu, pemimpin Blue Moon City Palace dengan cepat berjalan pergi. Setelah Tang Yi keluar dari kota Blue Moon, dia jatuh di sebuah bukit tidak jauh. Meskipun ia tidak menemukan Tang Hao Tian atau pembunuh keluarga Tang di Tanglang, kali ini Tang Yi tidak hanya menyelesaikan salah satu musuh potensial, tetapi juga membantu Sifu menyingkirkan bahaya tersembunyi dan kekuatannya sendiri meningkat. Keuntungannya sangat besar. Selain itu, Tang Yi juga mendapatkan sejumlah besar nilai God of War dan sejumlah besar pil semua atribut perantara. Dalam ransel sistem Tang Yi, itu diisi dengan senjata, peralatan, latihan, skill, dan item pembunuh yang tak terhitung jumlahnya. Panen ini, ditambah akumulasi lembah tandus. Kekayaan sistematis Tang Yi telah mencapai puncak baru dalam sejarah, seperti petani kecil yang menjadi kaya dalam semalam dan menjadi orang kaya. Buka panel properti. Pemain, Tang Yi. Judul, Master Wolf Slaughter. Cerita bersambung di bawah ini. Level, 60, Zanzong. Pengalaman, 451.268, 1 miliar. Nilai God of War, 6.742 poin. Teknik, mimpi buruk kelas atas Liu Yang Hui Tianzi kelas atas bimbingan Tianxin, kelas atas Flame Dance kelas bawah Frozen Miles kelas bawah Liu Likuan berwarna-warni Tianji Grade bawah Tian Pokuan Tian Rang kelas menengah ledakan gas darah Tian Rang kelas menengah penandaan gelombang Tian Rang kelas menengah. Keterampilan, tinju menengah,
pedang menengah, pedang menengah. Metode tubuh, Wuxiang God Shadow Step kelas atas, Yuxing Fei Huo kelas menengah kelas atas. Teknik penyelesaian, Crashing Mountain Land, level 2. Associate Profession, Alkimia menengah, Master Alkimia penempaan tingkat menengah, Master Forage Wayang tingkat menengah, Master Wayang. Kolom khusus, 3000 api berbeda. Kolom peralatan, baru ditambahkan agar mudah dilihat pedang es dilengkapi, sarung tangan besi hitam, diperlengkapi, sepatu sengsing, diperlengkapi, Ice Spirit Light Armor, dilengkapi, Bling Ring, diperlengkapi, topeng bulu hitam, dilengkapi. Persediaan, pedang tersisa, semua pil atribut menengah X3150. Super Healing Potion X1, sepatu Tian Yu Feng Xing, Blade Kering Ziyun Qi, Blaze Root Blade, Wild Bear Destructive Fake Guard. N item dihilangkan. Melihat panel properti ini, Tang Yi sangat bersemangat. Belum lagi hal lain, hanya kata-kata, level membuat Tang Yi bersemangat. Tanpa diduga, hanya beberapa bulan sebelum datang ke dunia ini, Tang Yi telah naik ke level 60, mencapai tingkat Zonzong. Kecepatan kultivasi semacam ini lebih cepat daripada naik roket. Jika ini untuk membuat orang lain tahu, mungkin akan ada banyak pria kuat bersatu, ambil Tang Yi untuk membedah dan belajar untuk melihat jenis monster apa Tang Yi. Tentu saja, tidak ada yang tahu bahwa Tang Yi sangat kuat bukan karena dia jenius atau monster, tetapi karena dia memiliki sistem God of War yang aneh. Dia tidak perlu berlatih sama sekali, hanya membunuh dan meningkatkan, dan membunuh monster juga ditingkatkan, seperti bermain game online. Bagaimana mungkin sulit untuk meningkatkan cara budidaya ini? Selain peningkatan besar dalam level, Tang Yi juga telah membuat lompatan dalam semua aspek lainnya. Tang Yi memiliki beberapa keterampilan seni bela diri yang langka. Sekarang, di mata orang lain, mereka sangat menghargai seni bela diri teritorial yang tak tertandingi dan kuat, tetapi Tang Yi tidak bisa memandangnya. Singkatnya, dengan peningkatan kekuatan, Tang Yi menjadi lebih baik dan lebih baik. Setelah sedikit menghargai panel propertinya saat ini, ia mabuk dan bangga, dan Tang Yi segera mulai mengatur. Cerita bersambung di bawah ini. Dia sekarang memiliki terlalu banyak barang, terlalu banyak peralatan, terlalu banyak seni bela diri, ada banyak hal yang tidak digunakan sama sekali, meninggalkan mereka untuk menempati ransel, dan itu akan menyebabkan kebingungan pada Tang Yi. Oleh karena itu, Tang Yi mulai melihat pengantar satu persatu, melihat pengantar, berguna untuk tetap, dan yang tidak berguna langsung dilemparkan ke toko sistem untuk bertukar nilai God of War. Selain itu, beberapa seni bela diri asli Tang Yi tingkat rendah, rendah umum, atau lebih jelek juga dijual ke toko sistem oleh Tang Yi. Dengan cara ini, Tang Yi mulai memperbarui berbagai peralatan dan seni bela dirinya. Chapter 418. Tinju Mimpi Buruk, Liu Yang Huitian Zijian, teknik pedang Tianxin bimbingan dan langkah bayangan tanpa tubuh, ini adalah seni bela diri, keterampilan pedang dan keterampilan tubuh di tingkat dasar. Untuk kekuatan Tang Yi saat ini, level ini keterampilan tidak lagi memenuhi kebutuhannya. Menghapuskan. Meskipun seni bela diri dari tarian api lebih rendah, tetapi waktu rilisnya terlalu lama, tidak ada masalah untuk berurusan dengan beberapa seniman bela diri yang lebih lemah dari Tang Yi, tetapi karena kekuatan Tang Yi meningkat, lawan yang ditemuinya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Duel pertarungan dapat menentukan kemenangan atau kekalahan pertarungan dalam sekejap, dan tarian api telah dilepaskan untuk waktu yang lama. Aku tidak tahu berapa kali harus mati ketika pembebasan selesai. Seni bela diri ini telah menjadi Tang Yi hari ini. Ini sangat manis, jadi menghapuskan. Senjata itu memiliki pedang es yang lebih maju dan lebih kuat, sehingga pedang bayangan dulu digunakan di masa lalu. Menghapuskan. Dengan cara ini, seni bela diri dan senjata Tang Yi sebelumnya digantikan satu persatu dan dijual ke toko sistem dengan imbalan poin God of War. Selain itu, setelah mendapatkan sejumlah besar nilai God of War,
Tang Yi juga membeli seni bela diri atau peralatan yang lebih canggih, praktis, dan kuat dari toko sistem untuk mempersenjatai diri dan memperkaya dirinya sendiri. Akhirnya, panel properti Tang Yi berubah lagi. Pemain, Tang Yi. Judul, Master of Slaughter. Level, 60, Zanzong. Pengalaman, 451.268, 1 miliar. Nilai God of War, 5.542 poin. Teknik, Breaking Guntur dan 1000 lengan top grade, Instant Shadow 3 Absolute Sword, top peringkat menengah, Icebound Miles, top peringkat bawah, Colorful Liuli Boxing, top peringkat bawah, Tianpo Boxing, tidak terbatas tingkat ledakan gas darah, tingkat menengah di surga, tanda gelombang, kelas menengah di surga. Keterampilan, tinju menengah, pedang menengah, pedang menengah. Metode tubuh, Xing Xing Fei Huo kelas menengah, peledakan 1000 mil kelas menengah. Teknik penyelesaian, Crashing Mountain Land, level 2. Associate Profession, Alkimia menengah, Master Alkimia penempaan tingkat menengah, Master Forage Wayang tingkat menengah, Master Wayang. Cerita bersambung di bawah ini. Kolom khusus, 3000 api-api berbeda. Ekip, Ice Sword, dilengkapi. White Tiger Gloves dilengkapi. Sky Royal Wind Boots dilengkapi. Ice Spirit Light Armor dilengkapi. Bling Ring dilengkapi. Black Feather Mask sudah dilengkapi peralatan. Jubah api darah yang menyala-nyala dilengkapi. Pengawal Yulong Qingyu dilengkapi. Persediaan, semua pil atribut menengah X3150. Super Healing Potion X1. Petir 1000 pemecah senjata kelas atas kelas surga, menggunakan kekuatan tangan ajaib untuk memanggil pedang raksasa kuno untuk menyerang musuh. Setelah 3 tebasan, pukulan terakhir memanggil pedang yang tak terhitung jumlahnya dari tanah untuk menyebabkan ledakan dan menghasilkan gelombang kejut yang kuat. Kekuatan tidak dapat diperkirakan, Anda harus mengenakan senjata pedang untuk menggunakannya. Instan bayangan 3 pedang absolut kelas menengah dari kelas menengah, 3 gelombang energi pedang busur besar dikirim bersama-sama. Kekuatan seni bela diri terkait dengan waktu kekuatan bersama. Semakin kuat. Kekuatan tidak dapat diperkirakan, Anda harus mengenakan senjata pedang untuk menggunakannya. Wave Marking Tianji kelas menengah, setelah digunakan, pemain akan dapat secara otomatis mengembunkan tanda di bagian atas kepala setiap kali, dan hingga 10 tanda dapat dikondensasi. Efek pasif, setiap kali pemain mengembun tanda, kekuatannya meningkat 1% dan kecepatannya meningkat 1%. Efek aktif, pemain dapat melepaskan segel untuk menyerang musuh dari jarak jauh. Kekuatan masing-masing segel sama dengan 3 kali kekuatan pemain. Blasting ribuan miles kelas menengah tingkat menengah, teknik terbang, ketika pemain melonjak di langit, kecepatan casting skill ini meningkat 3 kali lipat. Sarung tangan harimau putih setelah mengenakan, itu dapat memberikan pemain kekuatan harimau putih, meningkatkan kekuatan sebesar 500 poin, dan meningkatkan kekuatan seni bela diri atau teknik telapak tangan sebesar 20%. Efek tambahan berat dapat menyebabkan tekanan besar pada musuh. Tianyu Fencing Boots setelah mengenakan, itu dapat meningkatkan kecepatan gerakan pemain sebesar 35%, kekuatan serangan sebesar 5%, dan memasuki kondisi pertempuran untuk menghasilkan efek pertempuran. Di bawah peningkatan pegangan efek pertempuran, kekuatan mental pemain meningkat sebesar 10%, untuk dapat memperoleh wawasan tentang tindakan semua orang dalam jarak 500 meter dari pemain. Ada lebih banyak seni bela diri daripada guntur, 1000 tentara, bayangan instan, 3 bayangan, dan penanda gelombang. Penandaan fluktuasi adalah hadiah tambahan yang diperoleh Tang Yi. Ini adalah keterampilan serangan jarak jauh. Sangat praktis untuk melihat pengantar. Thunder Thousand Arms Breaking dan Instant Shadow Trichuts mutlak adalah keterampilan pedang yang dibeli Tang Yi di toko sistem. The Thousand Army 1000 menghabiskan 3200 nilai God of War Tang Yi, dan Trimust Instant Shadow mengambil 1600 God of War nilai Tang Yi.
Ini adalah pertama kalinya Tang Yi membeli seni bela diri tingkat tier di toko sistem, dan ini juga pertama kalinya ia memiliki keterampilan seni bela diri tingkat tier. Cerita bersambung di bawah ini. Tang Yi sangat menantikan kekuatan Lei Ming Qianjun untuk menerobos sampai akhir. Di kolom metode tubuh, Tang Yi membeli ledakan metode tubuh ribuan mil, yang merupakan teknik terbang, khusus untuk menebus kekurangan Tang Yi dalam serangan jarak jauh dan pertempuran udara. Metode tubuh Xing Xing Fei Huo lebih cocok untuk pertempuran darat, meskipun wabahnya kuat, sangat mahal dan cocok untuk pertempuran jangka pendek. Ribuan mil angin cocok untuk pertempuran udara. Meskipun kekuatan ledakannya tidak setinggi api terbang, tetapi konsumsinya kecil, cocok untuk pertempuran panjang, dan cocok untuk bergegas. Kedua metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dan menebus satu sama lain. Dalam hal senjata dan peralatan, Tang Yi telah memperbarui dua peralatan selain Ice Sword, White Tiger Gloves dan Tianyu Fencing Boots. Sarung tangan harimau putih jauh lebih kuat dalam atribut daripada sarung tangan besi hitam asli Tang Yi dan juga memiliki efek khusus, sehingga sarung tangan besi hitam hanya dapat dihilangkan. Sepatu Fencing yang mengikuti Tang Yi untuk waktu yang lama juga digantikan oleh sepatu Tianyu Fencing. Demikian pula, atribut sepatu Tianyu Fencing menghancurkan sepatu Fencing, dan mereka juga datang dengan efek khusus yang kuat, sehingga sepatu Fencing hanya bisa diganti menjadi poin God of War. Bahkan, jika Tang Yi berpikir, semua peralatan bisa diganti. Tapi, harga senjata dan peralatan sangat tinggi, dan ketika kekuatan meningkat, pembaruan senjata dan peralatan akan sangat cepat, sehingga Tang Yi tidak akan menempatkan nilai God of War pada senjata dan peralatan, yang terlalu boros. Ia juga mengambil keputusan, meledak apapun yang keluar. Dua peralatan yang diganti pada saat itu meledak selama pertempuran dengan Wolf Sky Mercenary Corps tanpa biaya. Dengan cara ini, setelah perangkat keras dan seni bela diri Tang Yi diperbarui, kekuatannya telah meningkat banyak. Selain itu, ada 5.542 poin nilai God of War dan 3.150 pil atribut lengkap menengah. Setelah berpikir sebentar, Tang Yi memakan semua 1.150 pil atribut lengkap, menyisakan 2.000 pil jika dibutuhkan. Tiba-tiba, kebugaran fisiknya meningkat banyak. Kekuatan telah bangkit kembali. Meskipun Tang Yi hanya sekte pertempuran saat ini, dengan penambahan berbagai senjata dan peralatan, berbagai seni bela diri canggih, dan promosi berbagai pil atribut, saya takut ketika bertemu Panglima Perang, Tang Yi juga memiliki kekuatan untuk bertarung. Dibandingkan dengan lebih dari 10 hari yang lalu, kekuatannya telah terbalik, yang telah meningkat berkali-kali lipat. Setelah menyelesaikan pengaturan, Tang Yi berlari sejauh 1.000 mil, dan terbang ke kota Tianju, istana utama Sifu, dengan kecepatan tinggi. Hanya ada beberapa hari tersisa di Dafu-Dafu Sifu Waifu, Tang Yi harus bergegas kembali ke Sifu dalam beberapa hari, jika tidak, ia tidak akan dapat mengejar ketinggalan. Chapter 419. Di sisi lain, beberapa orang dari keluarga Tang, Mu Xianling, dan Bai Ye berkumpul bersama di Taman Sifu Duke Palace, sebuah halaman kecil di Tianxiangyuan. Cerita bersambung di bawah ini. Sister Xianling, Brother Tang Yi benar-benar hanya memberi Anda latihan konsentrasi, dan kemudian pergi langsung. Tidak ada yang dijelaskan. Sudah lebih dari 10 hari, dan tidak ada berita sama sekali. Akan ada Dabi, jika dia tidak kembali, kakak Tang Yi akan kehilangan kualifikasi Dabi. Tang Su mengerutkan wajahnya yang imut dan berkata kepada Mu Xianling dengan cemas. Sungguh, dia tidak mengatakan apa-apa begitu dia kembali. Dia langsung memberiku dengan latihan kultivasi dan memintaku untuk memberikannya kepada Tuan, dan kemudian pergi dengan tergesa-gesa. Tampaknya ada sesuatu yang mendesak, tetapi dengan temperamen Tang Yi Anda harus tahu betapa pentingnya hal itu, dan ada sesuatu yang tertunda, dia harus bisa bergegas kembali besok. Mu Xianling menghibur. Bahkan, Mu Xianling juga sangat khawatir tentang Tang Yi.
Sebelum dia tahu bahwa Tang Yi akan pergi ke lembah kehancuran, dia khawatir itu rusak. Dia memikirkannya setiap hari dan malam, gagal berlatih dengan baik. Dia merasa sedikit cemas. Namun, Mu Xianling tidak berharap bahwa Tang Yi baru saja kembali dari lembah kehancuran, dan kemudian pergi dengan terburu-buru. Melihat penampilan terburu-buru dan suram, pemahaman Mu Xianling tentang Tang Yi tahu bahwa itu, sesuatu pasti terjadi. Apa hal yang sangat penting, ini membuat Tang Yi sangat gugup dan cemas. Oleh karena itu, meskipun Mu Xianling menghibur Tang Su, dia sebenarnya lebih khawatir tentang Tang Yi daripada Tang Su. Kamu dapat yakin, aku percaya bahwa saudara Yi dapat bergegas kembali, dan siapa saudaraku Yi? Itu jenius yang langka dalam seabad. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Bahkan jika dia tidak bisa kembali, itu bukan apa-apa. Dengan pemahaman saudara, dia bahkan tidak peduli dengan perbandingan besar ini. Di mana seseorang di pemerintahan asing menjadi lawannya. Begitu Tang Piao Miao berbicara tentang Tang Yi, matanya penuh dengan ibadah, kesombongan, dan dia sangat percaya pada Tang Yi. Ya, gadis peri dan gadis suer, jangan khawatir tentang Tang Yi, karena kekuatannya, tidak ada yang akan terjadi. Itu harus ditunda oleh sesuatu, atau dia bahkan tidak peduli tentang Dabi, jadi dia kembali terlambat. Dan, mungkin Tang Yi kembali terlambat dengan sengaja. Bai Ye berkata ke samping. Karena beberapa orang yang bersedia mengikuti Tang Yi untuk memasuki istana, Bai Ye telah memenangkan kesan yang sangat baik di hati beberapa orang dalam keluarga Tang, jadi selama ini, semua orang sering bertemu untuk bertukar pengalaman pelatihan satu sama lain, sehingga mereka juga akrab. Apakah dia sengaja datang terlambat? Saudara Bai, mengapa kamu mengatakan itu? Tang Su bertanya dengan curiga. Tang Piao Miao, Tang Baiji dan Mu Xianling, beberapa orang juga memandang Bai Ye dengan wajah bingung, dan tidak mengerti mengapa Bai Ye berkata begitu. Aku hanya menebak, jika kamu pikir itu salah, jangan pedulikan itu. Melihat mata semua orang yang bingung, Bai Ye tersenyum dan berkata, sudahkah kalian semua memikirkannya? Tang Yi berkata dia pergi berlatih, tetapi dia bergegas kembali setengah jalan dan menyerahkan kepada kami versi yang dipulihkan dari roh terkonsentrasi kepada kami, lalu bergegas pergi. Apa tujuan bergegas? Tentu saja untuk memungkinkan kita berlatih lebih baik. Setelah saya menggunakan versi pelatihan konsentrasi yang dipulihkan ini, kecepatan kultivasi spiritual telah meningkat hampir 10 kali lipat, yang jauh lebih cepat. Tang Piao Miao menjawab dengan segera. Cerita bersambung di bawah ini. Ya, tujuannya adalah untuk memungkinkan kita berlatih lebih baik, tapi kamu belum memikirkannya, Tang Yi benar-benar dapat menyerahkan keterampilan yang menentukan setelah dia menyelesaikan pelatihannya, atau setelah dia menyelesaikan hal-hal di tangannya. Kami tidak perlu terburu-buru untuk memengaruhi kultivasi kami, tetapi ia menyela pengalamannya dan kembali lebih awal untuk memberi kami latihan kultivasi sebelum pergi. Apa tujuan melakukan ini? Bai Ye bertanya lagi jalan. Jangan bilang. Iya. Bai Ye memandang Tang Baiji, tersenyum sedikit, dan berkata, alasan mengapa Tang Yi menghentikan kultivasinya adalah untuk kembali lebih dulu dan memberi kita metode kultivasi karena dia ingin kita dapat meningkatkan kekuatan kita dengan cepat sebelum kompetisi, dan kemudian untuk bersaing dalam kompetisi dan mendapatkan hasil yang cemerlang. Pada saat ini, ia dengan sengaja kembali terlambat untuk menguji kami, untuk melihat kemajuan apa yang telah kami buat dalam 10 hari terakhir, dan untuk melihat apa yang dapat kami capai dalam kompetisi. Jika saya kira benar, kali ini penguasa istana akan membantu Tang Yi untuk mendaftar langsung ke kompetisi kualifikasi elit pemerintah asing. Hanya para murid yang telah memasuki peringkat pemerintah asing yang berhak untuk berpartisipasi, tetapi dengan Tang kekuatan Yi tidak ada masalah sama sekali, jadi penguasa istana pasti akan mendaftar untuk Tang Yi. Dan Tang Yi berpartisipasi dalam kualifikasi elit,
jadi bahkan jika Anda kembali terlambat, dia tidak akan terjebak. Anda harus tahu bahwa sebelum kualifikasi elit, akan ada kualifikasi mahasiswa baru. Pada saat itu Tang Yi akan dapat diam-diam melihat kami untuk perbandingan. Jadi saya kira dia kembali dengan sengaja terlambat dan ingin diam-diam memeriksa kemajuan apa yang telah kami buat dalam 10 hari terakhir ini. Ini tujuannya. Mendengar kata-kata itu, Tang Baiji mengangguk dan berkata dengan beberapa persetujuan, Bai Ye mengatakan itu, tampaknya memiliki beberapa kebenaran. Kami sekarang khawatir tentang Yi Di lebih baik bekerja keras, dan kemudian tampil baik di pertandingan besar besok sehingga itu tidak akan memalukan Yi Di. Itulah alasannya, mungkin itu benar-benar seperti yang dikatakan Brother Bai. Brother Yi belum kembali sekarang, karena itu tergantung pada apakah kita telah membuat kemajuan dalam 10 hari ini. Tapi, oh, aku takut kita akan mengejutkannya. Lebih dari 10 hari terakhir, kemajuan kami bukan lelucon. Tang Piao Miao berkata dengan percaya diri. Baiklah, aku akan tampil baik besok, dan aku tidak akan pernah mempermalukan saudara Tang Yi. Tang Su mengatakan hal yang sama, sepertinya mempercayai kata-kata Bai Ye. Oke, mari kita kembali berlatih. Mari kita beri kejutan pada Tang Yi besok. Tidak, kita harus mengatakan bahwa kita akan mengejutkan 7 istana pemerintah lainnya bersama-sama. Kata Bai Ye sambil tersenyum, matanya penuh percaya diri. Saudara Bai, Anda masih salah. Harus dikatakan bahwa kami memberi kejutan besar kepada 7 rumah lainnya. Tang Baiji mengoreksi. Ya, ya. Bai Ye tersenyum. Yang lain mendengar satu sama lain dan saling tersenyum. Dikatakan bahwa Tang Yi, yang dikira Bai Ye dan keluarga Tang, sengaja kembali terlambat, setelah perjalanan panjang, dia baru saja kembali ke lembah kehancuran. Cerita bersambung di bawah ini. Dia benar-benar tidak disengaja. An sudah bergegas. Meskipun lembah kehancuran dekat dengan kota Tianjue, itu akan memakan waktu setengah hari. Ini cukup cepat, jika diubah sebelumnya, dibutuhkan Tang Yi setidaknya sehari untuk pergi dari Tianjue Cheng ke lembah tandus. Dengan peningkatan level dan kekuatan, setelah mengalami ledakan selama ribuan mil, kecepatannya jauh lebih cepat. Menurut keadaan normal, Tang Yi pasti akan dapat bergegas kembali ke Tianjue Cheng sebelum kompetisi besok. Tapi, dalam perjalanan kembali, Tang Yi mengalami kecelakaan. Hanya melewati lembah kehancuran, sekelompok prajurit bertopeng mencegat Tang Yi di udara. Chapter 420. Ada total 4 atau 50 prajurit bertopeng, seolah-olah mereka sudah siap. Mereka sedang menunggu Tang Yi di sini dengan sengaja. Ketika Tang Yi baru saja melewati lembah tandus, dia tiba-tiba muncul. Tiba-tiba, dia mengerumuni dan mengepung Tang Yi. Kamu Tang Yi? Salah satu pria berpakaian hitam bertanya. Persis, siapa kamu? Tang Yi memandangi manusia dengan warna hitam. Selama pidatonya, Tang Yi menggunakan Sky Eyes untuk melihat pria berkulit hitam. Tiba-tiba saya melihat bahwa di antara orang-orang berkulit hitam ini, 10 orang sebenarnya berada di tingkat kaisar perang. Orang yang pertama kali diinterogasi mencapai tingkat Kaisar Perang Bintang 9, dan sisanya adalah Raja Perang. Saya tidak tahu kekuatan mana, tetapi sebenarnya mengirim kekuatan seperti itu untuk berurusan dengan dirinya sendiri. Apakah itu sisa-sisa korps mercenaris Sky Serigala? Seharusnya tidak mungkin, korps prajurit Serigala Langit pada dasarnya telah dihancurkan. Bahkan jika ada sisa-sisa, pastinya tidak akan ada begitu banyak kaisar perang dan raja perang yang tersisa. Apalagi, jika Serigala Resimen Tentara Bayaran Langit, tentu tidak akan mengirim seorang prajurit tingkat ini untuk mati. Lagi pula, Tang Yi adalah orang yang membunuh orang kuat kelas Zonzong, dan rasanya seperti memotong melon dan sayuran untuk berurusan dengan kaisar perang. Tidak ada tekanan sama sekali. Pada saat ini, kelompok pria kulit hitam ini sangat kuat, tetapi di mata orang luar adalah orang yang sangat kuat.
Tetapi untuk Tang Yi, tidak ada ancaman sama sekali, sangat lemah sehingga seperti semut. Karena orang-orang ini datang untuk membalas, tidak mungkin untuk tidak mengetahui kekuatan Tang Yi. Oleh karena itu, ini jelas bukan perilaku Wolf Sky Mercenary Corps. Jadi, karena itu bukan Wolf Sky Mercenary Corps, kekuatan apa yang akan terjadi? Hanya di ruang berpikir Tang Yi, lelaki berkulit hitam itu berkata, Tang Yi baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir tentang siapa kita, kamu hanya perlu tahu bahwa kita di sini untuk mengambil hidupmu. Cerita bersambung di bawah ini. Dengan mengatakan itu, orang-orang berbaju hitam ini tidak berbicara omong kosong kepada Tang Yi, tetapi mereka bergegas menuju Tang Yi dengan agresif. Lusinan orang memegang senjata atau mengangkat tinju mereka dan menggunakan seni bela diri mereka yang kuat untuk menuju Tang Yi. Oh, Anda tidak malu. Meskipun aku tidak tahu siapa kamu, tetapi kamu ingin membunuhku dengan kekuatanmu. Ini konyol. Tang Yi mencibir, tetapi tidak melihat tindakan apapun, hanya berdiri di sana, sebuah teror yang tak terlihat meledak. Di bawah momentum ini, tidak peduli raja perang atau kaisar perang macam apa, tidak peduli seni bela diri apa, atau senjata apa yang dia pegang, dia tidak bisa mendekati Tang Yi Fen, dan dipaksa mundur oleh momentum teror ini, dan semua serangan dihancurkan. Mustahil. Semua pria berkulit hitam terpaksa mundur oleh momentum Tang Yi, dan mereka segera terkejut, semua dengan mata lebar dan memandang Tang Yi dengan ekspresi yang luar biasa. Pemimpin dalam warna hitam bahkan lebih ngeri. Dia adalah seorang kaisar perang bintang 9, hanya satu kaki jauhnya dari sekte perang, kekuatannya sudah mencapai puncaknya dan sangat kuat. Namun, bahkan orang dengan kekuatannya, seperti orang lain, terpaksa mundur oleh momentum Tang Yi. Dapat dilihat seberapa kuat Tang Yi. Dengan momentum saja, 10 kaisar perang dan lusinan raja perang dapat dipaksa kembali, jadi sejauh mana itu benar-benar akan menjadi tembakan nyata. Bagaimana ini bisa membuat pria hitam itu terkejut? Bagaimana dia tidak takut? Ketika mereka mengambil alih misi, para pemimpin berbaju hitam mendapat pesan bahwa tujuan mereka dalam misi ini adalah untuk membunuh seorang remaja bernama Tang Yi, yang berusia sekitar 15 atau 16 tahun, dan kekuatannya sekitar Raja 9 bintang dan paling tinggi Kaisar Perang Bintang 5. Sebelum mengambil alih misi pembunuhan dan memimpin tim keluar, eksekutif senior Zhongmen pernah mendesak pria kulit hitam dalam memimpin untuk berhati-hati dan harus ditanggapi dengan serius, mengatakan bahwa Tang Yi tidak mudah untuk ditangani. Orang-orang benar-benar menghina, menghadapi tugas seperti itu, menghadapi tujuan seperti itu, tidak ada yang dianggap serius sama sekali. Dengan kekuatannya, dia benar-benar meremehkan untuk menembak seorang prajurit di bawah tingkat Kaisar Perang Bintang 5, dan bahkan lebih jijik untuk membawa begitu banyak kaisar perang untuk berurusan dengan bocah yang berusia 15 atau 16 tahun. Seorang bocah 15 atau 16 tahun, dan kekuatannya masih di bawah Panglima Perang Bintang 5, ia dapat menyelesaikannya sendiri. Mengirim begitu banyak orang adalah pemborosan sumber daya, dan mengirimnya Kaisar Perang Bintang 9 ini adalah pemborosan. Meskipun saya tidak tahu mengapa Zhongmen ingin membunuh pemuda ini atau mengapa mereka sangat menghargai pemuda ini, tetapi karena itu adalah misi yang diumumkan oleh Zhongmen, pria berkulit hitam yang terdepan hanya bisa menerima dengan tak berdaya. Tapi, sekarang tampaknya kata-kata tingkat tinggi Zhongmen masih masuk akal. Pemuda bernama Tang Yi ini tidak hanya sulit untuk ditangani, itu sangat sederhana, sulit untuk makan sampai ekstrim. Jika hari ini hanya pemimpin pria hitam yang sendirian, setelah melihat tembakan Tang Yi, ia mungkin segera mundur, dan tidak ada keinginan untuk melawan Tang Yi sama sekali. Omong kosong, dengan kekuatan seperti itu, akankah dia berani bertarung sendirian? Namun, sekarang ada 10 kaisar perang dan lusinan kaisar perang bersama, tetapi hasilnya belum tentu demikian. Jadi kekuatan Tang Yi membuat orang yang berkulit hitam ketakutan,
Tetapi dia tidak sampai menakuti dia. Orang hitam terkemuka masih ingin melanjutkan tugas itu. Siapa kamu? Mengapa kamu menyergapku di sini? Sekarang, segera, katakan padaku segera. Mungkin aku akan dengan senang hati meninggalkanmu seluruh tubuh, jika tidak. Tang Yi bertanya dengan dingin ketika dia dikejutkan oleh para pria berbaju hitam. Namun, pria berkulit hitam tidak menjawab Tang Yi, tetapi malah memerintahkan sekelompok orang berbaju hitam. Orang ini sangat kuat. Ayo kita pergi bersama, jangan jaga tanganmu. Iya. Dikatakan bahwa semua orang yang berkulit hitam memiliki mata mereka yang tetap dan terserap. Kali ini, di bawah kepemimpinan pria kulit hitam tingkat Kaisar Perang Bintang 9 pertama, orang-orang hitam menggunakan kekuatan yang lebih kuat dan menggunakan seni bela diri yang lebih kuat untuk menyerang Tang Yi. Suara ledakan dan streamer seni bela diri yang berwarna-warni membuat pemandangan itu cukup mengejutkan. Oh, tidak mau mengatakannya. Itu bagus, maka kamu tidak harus mengatakannya. Melihat bahwa pertanyaannya langsung diabaikan oleh orang-orang hitam, dan terus-menerus menyerang dirinya sendiri, wajah Tang Yi sangat dingin, dan niat membunuhnya terungkap di matanya. Bagaimana dengan orang banyak? Bagaimana dengan panglima perang? Berbagai macam seni bela diri Tang Yi lebih seperti membunuh kaisar perang seperti membunuh semut. Sebuah tatapan. Gas darah meledak. Tang Yi menghirup lembut, berjongkok dengan lembut, dan menginjak kaki kanannya di udara, seolah-olah menginjak tanah. Ini adalah aksi awal ledakan darah. Meskipun tidak berdiri di tanah, itu adalah tindakan yang ditentukan oleh sistem. Selama Tang Yi meledak gas darah, dia akan dikendalikan oleh sistem untuk melakukan tindakan seperti itu. Wow! Tiba-tiba, kabut berdarah merah tua keluar dari tubuh Tang Yi. Dan bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.